Shalom saudaraku yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Joseph Paul Zhang. Hari ini kita akan membongkar ajaran Trinitas. Konsep Trinitas dari sejak awal dideklarasikan di Konsili Nikaya tahun 325 telah mengundang banyak sekali perpecahan, tubuh Kristus terpecah belah, dan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Beberapa bishop dikucilkan dan mereka kemudian saling menggulingkan satu sama lain. Ketika kita mempelajari Trinitas, maka Anda akan melihat konsep yang ada di gambar yang Anda lihat saat ini di layar, bahwa ada 3 pribadi di dalam satu entitas, 3 pribadi yang esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak atau Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Kemudian Anda akan melihat bahwa Bapa bukan Anak atau bukan Yesus. Bapa bukanlah Roh Kudus. Juga Yesus bukanlah Roh Kudus, Yesus bukanlah Bapa. Dan Anda akan melihat bahwa Roh Kudus bukanlah Yesus dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Konsep di dalam gambar ini yang Anda akan dapat temui di semua buku-buku teologi di dunia tentang Trinitas adalah sebuah konsep yang sangat absurd. Mengapa demikian? Karena ketika Anda mengatakan bahwa Bapa bukanlah Yesus, maka itu jelas melanggar firman Tuhan yang sangat jelas tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Anda akan juga melihat di Yohanes 14 ayat 9. Jikalau kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Bapa bukanlah Yesus jika Yesus dengan Bapa adalah satu? Jika Yesus berkata, apabila orang melihat Yesus, maka dia melihat Bapa. Bagaimana orang bisa mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18 bahwa Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata? Kemudian kita beranjak kepada Bapa bukan Roh Kudus. Saudaraku, Yesus memanggil El atau Allah di dalam frasa tunggal, di dalam bentuk tunggal, sebagai Bapanya. Yesus mengajar kepada kita untuk memanggil El yang tidak kelihatan itu sebagai Bapa. Maka kita akan tahu bahwa Bapa adalah El itu sendiri, atau Theos dalam bentuk tunggal. Kemudian Yohanes 4 ayat 24 berkata bahwa Theos adalah pneuma, Allah adalah roh. Jadi kalau Bapa bukan Roh Kudus, maka Yohanes 4 ayat 24 ini menjadi tidak berlaku. Sedangkan Yohanes 4 ayat 24 jelas mengatakan bahwa Allah adalah roh. Maka jika Anda berkata bahwa Bapa bukanlah roh, maka ada berapa roh yang ada di dunia ini? Ada roh Bapa dan roh Yesus. Ada Roh Kudus. Belum lagi Anda lihat di dalam Wahyu ada 7 roh Allah. Lalu roh-roh yang mana lagi? Ada berapa macam roh? Kemudian bila saudara mengatakan bahwa Yesus bukan Roh Kudus, maka siapakah yang ditemui oleh Paulus? Apakah yang ditemui Paulus di dalam perjalanan ke Damsyik? Lalu apakah yang berbicara kepada Paulus? Roh Yesus. Ketika Paulus berkata tentang roh Yesus, lalu roh yang mana lagi? Ketika konsep Trinitas berkata Yesus bukan Roh Kudus, maka jelas
itu melanggar kedaulatan Yesus sebagai Roh Kudus, Roh yang suci. Allah itu bukan 1, 2, 3, mono, duo, atau tri. Allah tidak bisa kita hitung. Eksistensi Allah tidak bisa dihitung oleh manusia. Allah yang adalah Roh, Ia yang dari semulanya ada, yang kita sebut dengan Elohim dalam bentuk plural ini ada di dalam Kejadian 1, yaitu ketika Elohim menciptakan langit dan bumi, dan ketika Elohim menciptakan manusia. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim, yaitu rupa Yesus sendiri. Sebab Yohanes 1 ayat 18 kembali mengatakan bahwa Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan. Yohanes 14 ayat 9 mengatakan, engkau melihat Yesus, engkau melihat Bapa. Sehingga ketika mereka di dalam satu tatanan yang luar biasa, maha besar, maka mereka bisa mengutus rohnya, bagian dari rohnya, atau bagian dari kemaha besarannya itu, untuk dapat kita lihat, untuk dapat kita rasakan. Yesus berkata di dalam Yohanes 17, bahwa Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Kemudian Yesus di dalam para muridnya, dan para muridnya di dalam Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan Bapa di dalam para muridnya. Mengapa? Karena para muridnya tidak sanggup menanggung eksistensi Allah yang maha besar itu. Sehingga ia mengutus Yesus menjadi serupa dengan manusia. Lalu bagaimana Yesus bisa ada di dalam para muridnya dan para muridnya di dalam Yesus? Yesus itulah Roh Kudus. Itulah sebabnya kita bisa di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita ketika Yesus sudah naik ke surga. Sehingga ketika Anda membaca Matius 28 ayat 19, ketika kita membaptis di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus, itu bukanlah Trinitas. Tentu, sebab tidak ada tulisan Trinitas di sana. Jadi saudaraku, di dalam memahami Alkitab, Anda tidak boleh sama sekali lepas dari yang tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6 mengatakan, jangan melampaui apa yang tertulis. Kesesatan gereja dimulai dari kompromi dengan apa yang tidak tertulis. Para rasul, Yesus dan para rasul, dan bahkan di dalam perjanjian lama tidak pernah sekalipun mengajarkan tentang Trinitas. Tetapi di zaman Konsili Nikaya lah Trinitas ini dideklarasikan setelah banyak orang berusaha mengkonsep Tuhan yang maha besar, mengkonsep Elohim yang maha besar di dalam otaknya yang sempit dan kecil. Maka sama saja dengan mengkotakkan Elohim. Saudaraku, ketika manusia bisa mengkonsep sebuah mekanik, maka manusia mulai menciptakan mesin uap, manusia menciptakan mobil, manusia menciptakan pesawat terbang, manusia menciptakan robot. Ketika manusia bisa mengkonsep tumbuhan, maka manusia mulai membuat kultur jaringan, mereka membuat rekayasa genetik terhadap tumbuhan. Ketika manusia bisa mengkonsep binatang, maka mulailah manusia mengkloning binatang. Ketika manusia bisa mengkonsep manusia, mulailah manusia mengkloning dirinya sendiri. Ketika manusia bisa mengkonsep Tuhan, maka manusia menciptakan Tuhan. Maka sebenarnya yang disebut dengan para bapak gereja di awal abad kedua dan ketiga dan keempat, itu mereka sudah membuat sebuah Allah ilusi, Tuhan ilusi di dalam gereja dan mengajarkannya kepada jemaat. Itulah sebabnya kesesatan demi kesesatan setelah Trinitas dideklarasikan. Mereka kompromi dengan segala sesuatu yang
dinalar, dilogikakan. Mulailah mereka memasukkan patung-patung ke dalam gereja dan menganggapnya sebagai perwakilan imajiner dari Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Mengapa? Karena kekurangan iman mereka untuk bisa merasakan dan memahami di dalam roh mereka. Mereka berusaha mengkonsep masuk akal mereka. Mereka berusaha meraih sebanyak mungkin pengaruh dari masyarakat dengan segala sesuatu yang masuk akal bagi masyarakat di zaman itu. Ingat, itu 1700 tahun yang lalu. Bila Anda kembali kepada Trinitas, artinya Anda kembali kepada pemikiran purba. Saudaraku, sejak konsep Trinitas dideklarasikan, maka terjadi pertentangan yang begitu rupa. Gereja kemudian menutup Alkitab bagi orang awam. Gereja menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin yang disebut Vulgata, dan orang awam tidak boleh mengaksesnya. Hanya para imam yang disumpah yang boleh membacanya. Dan kalau para imam ini berani berpikiran berbeda daripada yang telah diajarkan, terutama tentang Trinitas, maka para imam ini akan dipenjara, bahkan bisa dibunuh. Jadi saudaraku, mari kita kembali kepada yang tertulis 1 Korintus 4 ayat 6. Ujilah segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Yesus sudah meneladani kepada kita. Ia berkali-kali berkata, ada tertulis, ada tertulis. Seperti yang difirmankan oleh para nabi. Jadi kalau Yesus sendiri yang adalah Al-Elohim mengajarkan kepada kita untuk setia kepada yang tertulis. Bahkan para rasul pun tidak pernah mengajarkan Trinitas. Bagaimana bisa gereja mengajarkan Trinitas dan memaksakan konsep Trinitas ini kepada jemaat? Sedangkan pengakuan kita untuk bisa diselamatkan bukanlah mengakui Trinitas, melainkan mengakui Yesus adalah Tuhan, kurios. Bahkan syarat keselamatan bukan mengakui Yesus sebagai Elohim, melainkan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di dalam pengajaran yang lalu tentang Trinitas, saya katakan, ketika Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan, Anda diselamatkan. Karena ada banyak sekali Elohim di muka bumi ini. Bahkan roh Samuel pun disebut Elohim. Nanti Anda buka. Dan, saudaraku, Yesus berkata, hanya ada satu Tuhan dalam hidupmu. Ada banyak Elohim di dunia ini. Namun, engkau hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan. Itulah sebabnya pengakuan iman percaya kita adalah Yesus adalah kurios. Bukan Yesus adalah Elohim, apalagi Trinitas. Beberapa jemaat, beberapa pendeta, beberapa pengajar bahkan mengatakan, bila engkau tidak mengakui Trinitas, maka engkau bukan saudara kami. Saya katakan pendeta itu sudah jauh melangkahi apa yang tertulis. Itulah yang disebut mengatakan kafir. Sebab ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, baik itu Mormon, baik itu Saksi Yehova, baik itu karismatik, baik itu Katolik, baik itu Protestan, Ortodoks, atau apapun, selama ia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan ia dari antara orang mati, maka mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Bukan dengan mengakui Trinitas. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati Anda.